5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita masih belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang tempat bermain yang kotor. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Dayu dan teman-temannya sedang membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Nah, banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Membuat kerajinan dari tanah liat itu dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Nah, ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali, kata Dayu. Betul, kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali, kata Benny. Adik-adik, jika kalian bermain, jangan lupa ya, setelah selesai bermainnya, kalian rapikan kembali mainan kalian. Adik-adik, dari percakapan tadi, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-temannya? Ya, isi pembicaraan Dayu dan teman-temannya adalah tentang membersihkan tempat bermain yang kotor. Berikutnya, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan adik-adik? Ya, mereka akan bersama-sama membersihkannya. Apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik itu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan tangan itu adik-adik? Ya, kalian bisa ikut membantu membersihkannya. Apakah adik-adik setuju dengan sikap Dayu dan teman-temannya? Tentu setuju ya adik-adik, karena itu adalah sikap yang baik dan patut kita tiru. Adik-adik, apa yang terjadi ya jika tempat membuat kerajinan yang kotor itu dibiarkan saja? Nah, yang terjadi tempatnya akan kotor, becek, berantakan, dan menjadi sarang penyakit. Begitu juga dengan rumah kalian, tempat bermain kalian. Kalau barang-barang kalian setelah bermain tidak dirapikan kembali, ya tempat bermain kalian akan kotor, mainan kalian juga akan cepat rusak. Nah, dalam bacaan atau percakapan tadi ada kata becek, bercak, dan kotor. Nah, becek itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat yang berair ya. Lalu bercak. Nah, bercak itu adalah noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Sedangkan kata kotor itu artinya kotor dan tercemar atau tidak bersih. Adik-adik yang hebat, tempat yang kumuh dan becek harus segera dibersihkan ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh itu membuat lingkungan bau. Nah, bau tidak enak akan membuat tempat kita itu tidak nyaman. Udara di sekitar akan menjadi tercemar adik-adik. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri kita adik-adik. Tempat yang becek kan mengandung air. Lalu jika kita tidak berhati-hati, saat berjalan kita bisa terpeleset dan jatuh.
kepala kita bisa saja terbentur ke lantai. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak kumuh dan becek. Nah, amati gambar berikut ini adik-adik ya. Hubungkan dengan lingkungan di sekitar kalian. Apa saja sih informasi yang kita peroleh dari gambar ini? Lalu adakah lingkungan di sekitar kalian seperti gambar ini adik-adik, yang kotor dan berantakan? Ada tidak adik-adik? Nah, kita akan belajar membuat hasil pengamatan terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Cara membuat laporan pengamatan tentang lingkungan, yang pertama nih, amati dulu gambarnya ya. Buatlah, kalian bisa membuat pertanyaan dulu sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, pertanyaan itu bisa kalian cari tahu jawabannya, lalu kita bisa merangkai jawaban dari pertanyaan itu menjadi sebuah laporan. Atau adik-adik bisa langsung saja ketika melihat gambar ini ya, kalian bisa membuat laporan dalam sebuah cerita. Nah, contohnya lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak sedap dipandang mata. Ciri-ciri lingkungan yang becek dan kumuh adalah banyak genangan air, banyak sampah dan berantakan. Lingkungan yang becek dan kumuh harus segera dibersihkan supaya tidak menjadi sarang kuman dan penyakit. Nah, ini ya contoh hasil laporan pengamatan sederhana. Adik-adik yang hebat, Dayu dan teman-temannya lalu bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Nah, ini adik-adik ya. Banyak asap ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini kendaraan bermotor ini mengeluarkan asap. Nah, asap kendaraan bermotor itu bisa menyebabkan polusi udara. Nah, yuk kita pelajari apa itu asap yang menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang sekarang tidak ramah lingkungan adik-adik. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson yang terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat ini ya, bunyi klaksonnya itu akan mengganggu alat pendengaran kita. Lalu beberapa kendaraan itu juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Nah, asap itu menimbulkan polusi udara atau pencemaran udara. Polusi udara tidak baik ya adik-adik untuk kesehatan kita. Kita bisa terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, atau bisa juga disebut infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ISPA ini bisa menyebabkan kematian. Adik-adik, pernahkah kalian misalnya naik motor atau berjalan kaki atau sedang naik sepeda, di belakang bis atau mobil yang mengeluarkan asap? Nah, itu kita akan merasa apa? Batuk, sesak ya adik-adik ya. Karena apa? Udaranya sudah terkena polusi asap itu ya. Nah, itu berbahaya. Kita bisa terkena ISPA dan ISPA itu bisa menyebabkan kematian. Nah, perhatikan ya adik-adik gambar berikut ini. Apa saja sih informasi yang kita peroleh dari gambar di samping? Nah, untuk menemukan informasi dari teks, pertama kalian harus baca dulu nih ya teks tersebut atau amati gambarnya. Pahami makna setiap kalimat ya. Lalu apabila ada kosakata yang sulit, kalian bisa bertanya kepada guru atau kepada orang tua kalian. Nah, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kuncinya dan tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, contohnya di sini ya, kita membuat karangan atau hasil pengamatan tentang polusi udara di jalan raya. Ini cukup sederhana saja adik-adik. Apa yang kalian amati, kalian ceritakan ya. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Polusi udara menyebabkan kesehatan kita terganggu. Asap kendaraan bermotor yang kita hirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, adik-adik, kalau di jalan raya ya, kalau kalian bepergian naik motor
motor atau naik sepeda ya, kalian bisa pakai masker. Nah, Dayu dan teman-temannya bermain di halaman rumah juga. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, ini ya, Dayu dan teman-temannya sedang akan bermain. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini, ajak Dayu. Setuju, jawab Siti. Lalu Lani juga menjawab, setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah di daunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos, kata Mei. Nah, adik-adik, di sini tempat bermain Dayu ternyata kotor ya, kotornya karena ada daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Lalu apa solusinya untuk tempat bermain yang kotor seperti ini? Apakah pohonnya ditebang? Tidak adik-adik ya, kita bisa sapu daunnya dan daunnya itu dikumpulkan. Nah, ketika daun itu dikumpulkan dan dibiarkan membusuk, maka akan menjadi pupuk kompos yang bagus untuk tanaman ya. Jadi pupuk kompos itu pupuk yang berasal dari tanaman yang membusuk atau daun-daun yang membusuk. Nah, dari percakapan tadi, apa sih isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka akan membersihkan tempat bermain yang penuh dengan daun tadi adik-adik ya. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Ya, mereka membersihkan tempat bermainnya. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan adik-adik? Mengapa sih tempat bermain itu harus dibersihkan? Ya, supaya mereka merasa nyaman saat bermain. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau tempat bermain adik-adik itu bersih, pasti kalian akan nyaman untuk bermain. Lalu adik-adik, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-temannya? Tentu setuju ya, karena itu salah satu kegiatan menjaga kebersihan. Nah, dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan tadi? Ya, bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, adik-adik, kita akan belajar menemukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut ini. Nah, di sini ada pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang membusuk. Ya, ini adalah kompos ya. Kompos itu artinya pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Ya, bunga adik-adik. Berikutnya, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Ya, ini adalah daun. Nah, adik-adik, kesehatan dan keselamatan itu ketika bermain itu perlu diperhatikan ya. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah atau kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika diinjak adik-adik dapat membuat kaki kita gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan kita juga terganggu. Nah, keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul nih adik-adik atau benda tajam harus segera disingkirkan. Misalnya saja kalau ada duri atau potongan kayu yang tajam. Nah, duri dan potongan kayu yang tajam itu bisa melukai kaki kita. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, ini ada gambar Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan tempat bermain mereka. Nah, bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain? Yang pertama, kalian bisa menyapu tempat bermain kalian, lalu membuang sampah ke tempat sampah, membersihkan genangan air di tempat bermain, dan membuang benda-benda yang tajam atau tumpul dari tempat bermain kalian. Nah, ini ya cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum kalian bermain. Nah, bermain itu akan aman jika lingkungannya bersih. Sebelum bermain, adik-adik bisa melakukan kegiatan melenturkan tubuh kalian. Nah, di sini adik-adik,
Benny dan teman-temannya juga bermain kelereng dan bermain lompat tali. Tangan mereka menjadi kotor. Nah, tangan yang kotor harus segera dicuci. Jadi setelah kalian bermain, kalian harus mencuci tangan kalian. Nah, di sini ada pesan ayah nih ya. Nah, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Kesehatan badan kita itu perlu dijaga. Nah, menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari diri kita dari penyakit. Penyakit itu akan mudah datang apabila kita kurang memperhatikan kesehatan badan kita. Nah, jika badan sakit, semua kegiatan pasti terganggu ya adik-adik ya. Nafsu makan kita pun akan berkurang. Nah, banyak cara nih untuk menjaga kesehatan badan kita. Kita bisa mandi secara teratur, kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, adik-adik juga bisa mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dengan demikian badan kalian akan menjadi bersih dan sehat. Nah, di sini adik-adik ada beberapa cara menjaga kesehatan badan kalian. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, lalu setelah buang air besar, dan setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa memakai sabun dan air mengalir ya adik-adik. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Lalu mandi ya sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dan masih banyak lagi cara menjaga kesehatan badan kalian. Nah adik-adik, demikian tadi pembahasan kita di tema 4, subtema 3 khususnya untuk muatan bahasa Indonesia. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan hari ini, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.